mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi tujuan kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari-hari dan waktu-waktu kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan hasanah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang ada di dalam surat Luqman dari kitab tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemarin di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16 dan ke-17. Bagaimana Luqman, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya, menasihati anaknya dengan perkara-perkara yang sangat besar. Menasihati anaknya dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan haknya orang tua. Dan beliau memperingatkan anaknya bahwasanya kehidupan ini bukan kehidupan yang selesai di dunia, tetapi kehidupan yang nanti kehidupan ini akan ada balasannya. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita akan dibalas dengan yang kebaikan pula. Tapi ketika kita melakukan sebuah keburukan, kita juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan maupun keburukan. Dan itu yang tadi diingatkan oleh imam kita ketika imam kita membaca wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka berbuat. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Intaku hasanatan yudhaifha. Kalau yang dilakukan itu adalah merupakan sebuah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut. Tetapi ketika seseorang melakukan sebuah keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengganjar kecuali yang semisalnya. Dan itu adalah merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Luqman kepada anaknya tentang kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat yang semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita pelajari. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nasihatnya Luqman kepada anaknya yang lain. Kata beliau, wala tusair khaddaka linnas. Wahai anakku, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang mereka sombong, serta mereka orang-orang yang membanggakan negeri mereka. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Dan bersederhanalah dalam berjalan
waqdud min sautik, dan lunakkanlah atau lirihkanlah suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara, sejelek-jelek suara adalah merupakan suaranya keledai. Dua ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Luqman menjelaskan kepada kita semua bagaimana seorang anak setelah menunaikan hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan haknya kepada orang tua, maka seseorang itu menunaikan haknya kepada orang lain. Ketika beliau menasihatkan kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha, janganlah kalian palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan jangan juga berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Kata beliau Sa'di rahimahullahu taala, aila tumilhu wa ta'bas biwajhikan nas takabburan alaihim wa ta'atuman, jangan kalian palingkan wajahmu dan mukamu menjadi muka yang tidak enak kepada manusia. Ini nasihat dari Luqman kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pemuka-pemuka Quraisy. Kemudian datang seorang sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sibuk dengan orang-orang Quraisy ini. Allah Subhanahu wa taala tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling karena datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang yang apa? Seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidak ada yang memberi taumu. Engkau tidak tahu mana yang lebih suci di antara mereka. Jiwanya yang lebih bersih di antara mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Memalingkan wajahnya kepada seseorang yang datang tersebut. Dan inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak memalingkan wajah kita dari manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Senyum saja ke saudara itu adalah merupakan sedekah. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka jangan pernah palingkan. Jangan pernah palingkan wajah kita dari yang namanya manusia tersebut. Berusaha untuk apa? Untuk kita ramah, berusaha untuk kita apa? Berusaha untuk kita sopan. La tumilhu wa ta'bas biwajhikan nas takabburan alaihim wa ta'adzuman. Sebagai bentuk kesombongan atas mereka, wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ai bataran fakhran bin ni'ami nasiyal almun'imu mu'jiban binafsika. Dalam keadaan angkuh, berbangga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nasiyal almun'im, lupa terhadap zat yang memberikan nikmat, mu'jiban binafsika, dan bangga terhadap diri sendiri. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan siapa? Inna Qaruna min qaumi Fir'aun fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk di antara kaumnya Nabi Musa. Dan Qarun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diberi kekayaan yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Qarun ketika diberi kekayaan yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan apa? Bahkan kunci-kunci yang diberikan, kunci-kunci harta berangkasnya Qarun itu dipikul sama orang-orang kuat. Justru malah Qarun mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia jalan di atas muka bumi ini dalam keadaan apa? Marha, angkuh. Dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Lupa sama Allah. Sesungguhnya aku mendapatkan harta yang begitu banyak ini karena memang aku punya ilmu.
punya ilmu perdagangan, punya ilmu ekonomi. Karena memang aku cerdas di dalam apa? Mengelola keuangan. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Qasas. Yang bagaimana Qarun membanggakan dirinya dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mu'jiban bi nafsihi. Bangga terhadap dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika ceritakan di dalam surat Al-Qasas, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Ketika Qarun itu keluar dengan zinahnya, dengan perhiasan yang begitu biasa, congkaknya, songnya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang yang melihat Qarun. Pertama, orang-orang yang mereka enggak punya ilmu. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang mereka menginginkan dunia, mereka mengatakan apa? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Seandainya saya diberi seperti yang diberikan kepada Qarun. Ini orang-orang yang mereka enggak punya ilmu, memandang dunia itu dari sisi zahir. Sedangkan orang-orang waqala alladziina utul ilm, orang-orang yang dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ilakum thawabullahi khairul lakum. Celaka, pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu jauh lebih baik, lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang mereka sombong di atas muka bumi, congkak dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami tenggelamkan Qarun, ya kan, ke bumi beserta harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang nemu harta disebut dengan harta apa, Pak? Harta karun kalau gitu. Sebenarnya hartanya Qarun. Kita katakan harta karun, nemu harta karun ini. Maksudnya apa? Harta Qarun yang tenggelam itu dikira ketemu dengan hartanya Qarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marwa. Jangan sombong berjalan di atas muka bumi ini. Kita ini siapa, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga kita harus menyombongkan diri kita. Kita ini dari yang tidak ada, lam yakun syai'an madhkura, dari sesuatu yang tidak pernah ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ada. Yang ngasih kesehatan, yang ngasih kegagahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih harta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang hamba-hamba Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa taala itu kalau jalan di atas muka bumi itu apa? Hauna, enggak sombong, tenang, enggak tergesa-gesa, enggak menunjukkan tentang kecongkaannya. Itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berjalan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tenang, tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan kecongkaannya, tidak menunjukkan kekuatannya. Coba kita lihat bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika mereka berjalan di atas muka bumi, tidak nampak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan kegagahannya, dengan kedudukannya sebagai khalifah. Terkadang seseorang itu tidak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin. Orang-orang itu datang, ya kan, ke kota Madinah, kemudian apa? Tanya, mana khalifah kaum muslimin? Padahal yang ditanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena begitu apa? Begitu tawadhu'nya. Begitu luar biasa merendahnya berjalan di atas muka bumi. Sekarang subhanallah, bukan pemimpin kaum muslimin, bukan siapa-siapa, kedudukan gak punya, uang juga pas-pasan, tapi apa? Jalan subhanallah dikawal begitu luar biasa. Ya. Sombong berjalan di atas muka bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtal ay fi nafsihi wa hayatihi wa ta'azumihi. Allah Subhanahu wa taala enggak cinta
terhadap orang-orang yang mereka sombong. Di mana? Dalam jiwanya, dalam bentuknya, ya kan? Fakhur biqaulihi, orang-orang yang mereka apa? Membanggakan diri dengan apa? Biqaulihi, dengan perkataannya. Dengan perkataannya. Ini nasihat kepada siapa? Kepada anaknya Luqman. Ketika Luqman menasihati anaknya untuk apa? Untuk memperhias diri dengan akhlak yang mulia. Karena ini apa? Akhlak yang sangat mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa yang mau kita sombongkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhluqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kalian itu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, angkuh, congkak. Innaka lan takhluqal arda. Kalian juga enggak bisa bangun bumi ini kok. Wa lan tablughal jibala tula. Begitu pula kamu juga tidak akan pernah apa? Bisa setinggi gunung. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan khalayak manusia? Kita juga adalah orang yang apa? Adalah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rahim seorang ibu, kita enggak punya ilmu apa-apa. Maka ini penyakit sombong ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan apa? Penyakit yang bahaya. Iblis, ya kan? Iblis itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terkumpul di dalamnya dua penyakit luar biasa. Penyakit hasad dan penyakit apa? Penyakit sombong. Disuruh untuk sujud, justru malah apa? Takabburan. Justru malah sombong, enggak mau. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam. Dan itu adalah merupakan penyakit apa? Penyakit iblis. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat bahwasanya orang kalau sudah penyakit sombong itu gampang apa? Gampang meremehkan orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sepelekan orang lain. Gitu. Kita nggak tahu siapa yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para wanita, jangan sepelekan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Siapa tahu yang disepelekan itu jauh lebih baik daripada yang menyepelekan. Enggak ada yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbangan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan timbangan uang. Timbangan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan timbangan apa? Bukan timbangan kedudukan, enggak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Fajr, ketika orang-orang menganggap bahwasanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dari harta atau dari kedudukan, Allah Subhanahu wa taala bantah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Apa kata Allah? Kalla. Sekali-kali enggak. Bukan itu timbangan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin dia enggak punya apa-apa, dalam keadaan akbar, ya kan? Dalam keadaan dia bajunya juga enggak seindah yang kita pakai. Mungkin mobilnya juga enggak punya. Mungkin rumah juga masih ngontrak atau mungkin masih numpang. Tapi apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada orang yang dia seperti itu, lau aqsama 'alallahi la abar. Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Itu yang kita takutkan terhadap orang-orang yang kita anggap mungkin dia adalah orang-orang yang enggak punya kedudukan. Tetapi kalau dia minta, kalau dia berkata, Allah Subhanahu wa taala akan iakan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an mengajarkan kepada kita apa? Wala tusair khaddaka linnas. Jangan pernah apa? Jangan pernah kita
palingkan muka kita dari yang namanya manusia. Senyumlah, gitu. Apalagi kita yang sering ngaji, gitu. Tahu bahwasannya senyum itu sedekah. Bukan malah ketemu sering ngaji, ketemu sama saudaranya, gitu kan? Subhanallah, semakin jidatnya semakin hitam kok semakin serem gitu. Dulu jidatnya nggak hitam, masya Allah, ketemu orang ramah, assalamualaikum Pak, sehat, gimana dan lain sebagainya. Subhanallah, semakin lama ngaji, semakin ini dan lain sebagainya. Kalaupun kita nggak mau nyapa, paling enggak apa? Salam, afsus salam, assalamualaikum Pak, sehat, selesai. Ya, semakin lama ngaji harusnya akhlak kita itu semakin apa? Semakin mulia. Jangan semakin lama ngaji justru malah apa? Semakin nggak mau nyapa orang, nganggep dia alim bidah. Ya. Akhirnya apa? Nggak mau nyapa. Oh ini pelaku maksiat ini dan lain sebagainya. Justru apa? Coba pandang orang-orang yang mereka terjatuh di dalam yang namanya kesalahan, baik mereka ahlul ma'asi atau mereka adalah merupakan pelaku kebid'ahan, pandang mereka dengan pandangan rahmah, bukan dengan pandangan benci. Pandang mereka dengan pandangan apa? Pandangan rahmah. Kalau kita memandang mereka dengan pandangan rahmat, kasih sayang, kita akan lunak kepada mereka, kita akan sayang kepada mereka. Mereka belum dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat orang-orang subhanallah yang mereka terjatuh dalam yang namanya kemaksiatan. Kadang kita lihat mereka orang-orang yang belum diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan sinis. Dengan pandangan apa? Saya enggak suka sama. Pandang dengan pandangan rahmat. Belum dikasih taufik, belum ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, belum dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kita kasih sayang kepada mereka, mau menasihati mereka, mau berlemah lembut kepada mereka. Akhirnya apa? Kita nggak tumbuh sombong di dalam diri kita dan merasa diri kita adalah orang yang jauh lebih baik dari mereka. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sederhanakanlah di dalam berjalan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah Subhanahu wa taala kalau jalan di atas muka bumi ini apa? Tenang, ya kan? Enggak buru-buru, enggak nampakkan kalau dirinya orang punya, enggak nampakkan kalau dirinya adalah orang apa? Orang punya kedudukan, enggak. Waqsid fi masyik. Sederhanakan jalan seperti biasa kayak orang-orang yang lain di dalam berjalan. Kata beliau, Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ai imshi mutawadian mustaqinan, jalanlah dalam keadaan tawadhu, jalanlah dalam keadaan tenang. La masyal batara wat takabbura wala masyat tamawuta. Jangan kalian jalan seperti orang yang angkuh, ya kan? Yang sombong gitu loh. Mentang-mentang nge-gym gitu kan. Dadanya ngene terus, ya kan? Karena kalau orang nge-gym kan dadanya ngene terus kan. Habis itu jalannya ngene terus. Sambil tangannya sampai gini-gini gitu. Kayak apa? Ya karena orang nge-gym tangannya itu bukan apa? Karena enggak suruh kayak gini sulit. Gitu. Makanya jalannya gini terus. Gitu. Karena apa? Di sini nih ototnya gede. Gitu. Maka ini qani wa qatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyik. Maka apa? Jalan, sederhanakan dalam perjalanan kita. Mau jalan kaki maupun jalan apa? Mau jalan pakai apa? Pakai motor. Makanya saya pernah Pak punya motor, gitu Pak. Saya pernah punya motor. Mugi lah ya, bahasanya mugi. Motor saya itu kan agak gini gitu kan. Agak apa namanya? Agak gini. Stangnya agak tinggi. Habis itu sempat Ustaz Awizi main ke rumah. Terus ada dinasihati sama beliau. Antum kira-kira kalau numpak itu ada sesuatu enggak di hati antum? Yo ada Ustaz Awizi. Gimana? Bentuknya saja sudah menunjukkan kesombongan gitu. Bentuk naik moginya itu sudah menunjukkan apa? Sudah menunjukkan kesombongan. Habis itu beliau ingatkan saya dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kata beliau mengatakan apa? Waqsid fi masyik. Sederhanakan saja gitu. Buat apa antum punya mobil gede-gede habis itu terus apa?
cara duduknya dan cara nyetirnya saja sudah menunjukkan apa? Antum itu orang duit gitu. Orang sombong. Habis dapat peringatan itu anak langsung subhanallah. Iya juga ya. Tak jual langsung sama saya. Alhamdulillah. Gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadang apa? Kita jalan menunjukkan kesombongan. Kita naik motor, cara duduknya saja, ya kan? Dan cara megang stangnya saja, itu sudah bikin kita apa? Wah, aku kan lebih keren dari kalian gitu. Ini urusan hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Waqsid fi masyik. Gitu. Sederhanakan apa? Jalannya kalian, baik itu jalan kakinya maupun apa? Mau naik motornya dan lain sebagainya. Gitu. Waqsid fi masyik. Kemudian waqdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Ai adaban ma'an nas wa ma'allah. Suara itu lirih sebagai bentuk adab terhadap manusia dan adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan adab bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Kita disuruh melirihkan suara di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharulah. Jangan meninggikan suaramu, ya kan, di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maka ini termasuk di antara adab. Waqdud min sautik. Lirihkan suaramu, jangan jadi orang pasar, Pak. Ya kan? Kalau orang pasar gimana? Teriak-teriak gitu. Orang pasar itu kan subhanallah. Di pasar itu gampang teriak-teriak, teriak sana, teriak sini, teriak sana, teriak sini. Maka usahakan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan akhlak dan adab kita. Kita masih bisa, Pak. Gak usah teriak-teriak, Pak. Gak perlu. Tapi apa? Datangi, dekati ketika ngomong dan lain sebagainya. Dan ini termasuk di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui siapa? Melalui Luqman kepada anaknya. Baik itu kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah mengatakan di dalam ayatnya yang lain, di dalam surat Al-A'raf, doalah kalian kepada Allah itu dalam keadaan tadarru'. Tadarru' itu apa? Merendahkan diri. Wa khufyah. Khufyah itu apa? Suaranya lirih. Makanya termasuk di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, waqdud min sautik. Suara kita itu harus kita lirihkan. Dan itu perintah Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Enggak usah teriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang yang dia berdoa teriak-teriak, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau berdoa kepada zat yang enggak tuli. Engkau berdoa kepada zat yang enggak tuli. Kalau kita mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, lirihkan suara kita dan harus apa? Harus kita rendahkan diri kita, dan itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqdud min sautik inna anqaral aswati ay afdhahuha wa asba'u wa absya'uha. Yang paling jelek, yang paling buruk la sautul hamir, yaitu suaranya keledai. Pernah dengar Pak suaranya keledai, Pak? Ada yang tahu, Pak? Enggak, belum ada pernah tahu, Pak? Suaranya welek, Pak, tenang, Pak. Suaranya jelek. Saya dulu ketika di Yaman, itu kalau sudah dengar suaranya himar, Allahu akbar walillahillah. Welek, enggak enak didengar, Pak. Suaranya enggak enak didengar. Fales juga enggak fales, enggak jelas suaranya. Kata beliau, falau kana fi rafi sautil baligh faidatun wa maslahatun lima ikhtassa bidzalikal himar alladhi qad alimat khassatuhu wa baladatuhu. Kalau seandainya, kata beliau, di dalam mengangkat suara itu ada faedah dan maslahat, maka tidak dikhususkan suara yang
keras itu dengan himar. Yang kita tahu bahwasanya apa? Suara himar itu jelek dan himar itu adalah orang yang bodoh. Himar itu adalah hewan yang bodoh. Hewan paling bodoh itu adalah himar. Ya, dikenal hewan yang paling bodoh itu adalah himar dan suaranya paling jelek. Suaranya himar itu paling jelek. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan memisalkan dengan sesuatu yang buruk, menunjukkan apa? Menunjukkan perkara tersebut adalah merupakan perkara yang jelek. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang pembawa ilmu yang mereka cinta terhadap dunia, ya kan? Yang mereka rakus terhadap dunia, pembawa ilmu yang dia rakus terhadap dunia, Allah misalkan dengan apa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Dimisalkan dengan apa? Pembawa ilmu yang rakus terhadap dunia, Pak. Hah? Bukan, Pak. Dimisalkan kayak anjing, Pak. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil yalhath aw tatruku yalhath. Anjing itu pintar kan, Pak? Pintar enggak anjing? Pintar. Ya, diajari sedikit itu cepat bisa. Makanya ada namanya apa? Kalbul muallam. Ada namanya anjing peliharaan yang dia untuk berburu. Karena apa? Anjing itu pintar, gitu. Tapi apa? Anjing ini melet terus, Pak. Kata Allah apa? In tahmil yalhad, in tatrukhu yalhad. Kamu bawa melet, diletakkan melet. Gitu. Kenapa kok melet-melet, Pak? Rakus, Pak. Rakus. Nah, pembawa ilmu yang dia rakus terhadap dunia, ya kan? Pembawa ilmu yang rakus terhadap dunia dan gak mau menekan hawa nafsunya, ya kan? Itu dimisalkan seperti ini sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Podo-podo gampang punya ilmu. Ya kan? Bisa istilahnya ini juga berilmu, yang ini apa? Berilmu, gitu loh. Cuma apa? Sama-sama rakus. Makanya dimisalkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan anjing yang melet-melet tadi. Intahmil yalhad au tatruku yalhad. Terus-terusan melet. Itu permisalan kan menunjukkan apa? Sesuatu yang jelek. Nah, orang yang suka teriak-teriak ini kadang menunjukkan tentang kebodohannya. Ya kan? Karena apa? Coba Bapak lihat, orang biasanya kalau cerdas, ya kan? Kemudian jiwanya itu juga cerdas, gampang teriak-teriak, Pak. Atau orang bodoh yang sering teriak-teriak? Hah? Yang sering teriak-teriak yang mana? Orang bodoh kan? Yang gampang teriak-teriak, gampang angkat suara, gampang itu orang bodoh, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala permisalkan dengan apa? Dengan himar. Gitu. Kenapa? Himar ini hewan bodoh, Pak. Gitu. Himar ini hewan bodoh dan suaranya jelek. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau mau permisalkan sesuatu itu subhanallah, Pak. Coba dipikir, Pak. Pasti di situ apa? Di situ banyak kemiripan. Oh iya, kok tenanan ya? Oh iya, kok tenanan ya? Seperti itu. Memang Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa dalam mencontohkan segala sesuatunya. Makanya kata beliau Sesadi rahimahullah taala, wa hadhil wasaya, wasiat-wasiat ini qani wa khatibillah allati wassa biha Luqman libnihi, yang Luqman telah mewasiatkan kepada anaknya, tajma'u ummahatil hikam, terkumpul di dalamnya itu apa? Hikmah-hikmah yang begitu luar biasa. Wa tastalzimu ma lam yadhkur minha, dan melazimkan apa-apa yang tidak disebut darinya. Ada yang enggak disebut, tapi apa? Dari wasiat-wasiat ini apa? Melazimkan kita banyak hal. Contoh, di situ Luqman mengatakan apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah merupakan kedzaliman yang sangat besar. Ini kan Luqman mewasiatkan tentang apa? Jangan langgar haknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti kita harus tunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus apa? Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya kan? Kemudian tunduk kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Ini kelaziman dari apa? Kelaziman dari wasiatnya Luqman kepada anaknya. Konsekuensinya itu banyak. Meskipun nasihatnya sedikit, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim, tapi konsekuensinya begitu banyak di belakangnya itu, Pak.
Ya. Ketika Luqman menasehati kepada anaknya untuk apa? Intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah. Itu melazimkan apa? Melazimkan kita meninggalkan kemaksiatan, melazimkan kita, mengharuskan kita untuk punya rasa takut kepada Allah. Ini banyak konsekuensinya di belakangnya. Makanya disebutkan bahwasanya apa? Nasihatnya Luqman ini apa? Ummahatul hikam. Ibunya hikmah-hikmah. Dari situ saja, ya kan? Itu saja sudah luar biasa, Pak. Kalau mau diperinci, itu kelazimannya dari nasihatnya Luqman ini begitu banyak. Wa kullu wasiyatin yakrunu biha ma yad'u ila fi'liha. Dan setiap wasiat, ya, bergandengan dengannya apa-apa yang harus diseru untuk melakukannya. In kanat amron wa ila tarkiha in kanat nahyan. Kalau itu adalah perintah, maka wajib untuk kita lakukan. Kalau itu larangan, wajib bagi kita untuk apa? Untuk kita tinggalkan. Wa hadza yadullu ala ma dzakarna fi tafsiril hikmah annaha al-ilmu bil ahkam wa hikamiha wa munasabatiha. Dan ini menunjukkan kepada kita semua, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, tentang apa? Tafsir hikmah. Tafsir hikmah ketika Allah mengatakan apa? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Bahwasanya apa? Hikmah itu adalah merupakan ilmu bil ahkam, yaitu punya ilmu tentang hukum-hukum. Wa hikamiha, dan hikmah-hikmahnya. Wa munasabatiha, dan munasabahnya, kolerasinya. Fa amarahu bi aslid din wa huwa tauhid. Memerintahkan terhadap usulnya agama, yaitu tauhid. Wa nahahu anisyirk, dan melarang dari yang namanya kesyirikan. Wa bayyana lahu al-mujiba li tarkihi, dan menjelaskan kepada kita semua kenapa kok kita enggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amarahu bi birril walidain. Luqman memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Wa bayyana lahu as-sababa al-mujiba li birrihima, dan Luqman menjelaskan kepada kita kenapa kok kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa amarahu bi syukrihi wa syukrihima, dan Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Tsumma taraza bi anna mahalla birrihima wa imtithali awamirihima ma lam ya'muru bi maksiatin. Kemudian dikasih batasan sama Allah bahwasanya kita taat kepada orang tua selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika fala ya'ikhuma. Bersamaan dengan itu kita enggak boleh apa? Kita enggak boleh durhaka kepada orang tua. Bal yuhsinu ilaihima, bahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa in kana la yuti'uhuma idza jahadahu 'ala syirk. Meskipun apa? Kita tidak taat kepada keduanya ketika mereka memerintahkan kita terhadap yang namanya kesyirikan. Wa amarahu bi muraqabatillah, dan Allah memerintahkan kita untuk kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khawwafahu al-qudum alaihi, dan kita ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita datang atau mendatangi yang namanya kemaksiatan. Wa annahu la yughadiru saghiratan wala kabiratan minal khairi wasyarri illa atabiha. Bahwasanya yang kecil maupun yang besar itu baik yang baik maupun yang buruk itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apa? Semua pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua masuk ke dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahahu 'anil takabbur wa amarahu bitawadu'. Kita dilarang dari yang namanya sombong, diperintahkan untuk kita tawadu. Wa nahahu 'anil batari wal asyarri wal marahi wa amarahu bisukuni fil harakati wal aswati. Kita dilarang dari yang namanya kesombongan, ya kan? Bangga, congkak, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tenang di dalam apa? Di dalam kita bergerak. Kemudian apa? Kemudian melirihkan suara kita, wa nahahu an didzalik, dan kita dilarang dari lawan hal tersebut. Wa amarahu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa iqamatis shalah wa bis sabri alladaini yashulu bihima kama amara. Dan kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mendirikan salat, sabar,
yang keduanya itu yaitu salat dan sabar itu akan membuat seseorang itu mudah di dalam segala perkara. Sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fahakikun biman awsa bihadhil wasaya ayyakuna makhsusan bil hikmah masyhuran biha walihada min minnatillahi alaihi wa ala sairi ibadihi an qassa alaihim min hikmatihi ma yakun lahum bihi uswatun hasanah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, dan kata beliau, dan benar adanya bahwasanya yang mewasiatkan wasiat-wasiat ini, yaitu wasiat tauhid, wasiat berbakti kepada orang tua, wasiat tentang hari akhirat, wasiat sholat, amar ma'ruf, untuk kita menjadi hamba yang tawadhu, enggak sombong dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan wasiat yang banyak hikmahnya, gitu. Dan termasuk di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kepada hamba-hambanya, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Luqman dan anaknya ini dan hikmah-hikmahnya kepada kita, yang dimana ini akan menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Ini akan menjadi apa? Uswah hasanah, contoh yang baik bagi kita, bagaimana kita menasehati anak-anak kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin sedikit yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi kepada kita semua. Apabila ada benarnya yang datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.